Saat ku mengangkat suara, asalkan Engkau ada beserta dengan kami, itu cukup bagi kami ya Tuhan. Bawa kami untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau, lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Berikan pemahaman kepada setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, supaya kami tahu apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena lagi gak ada masalah. Lagi ada masalah? Haleluya. Siapa yang lagi ada masalah? Puji Tuhan, berarti Tuhan mengasihi saudara. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Lalu saudara bilang masalah buat lo. Iya, baik saudara, mari kita segera buka saja firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35, ya. Ya, kita di sana melihat judul perikopnya adalah permintaan Yakobus dan Yohanes, ya. Jadi saudara, ketika Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan mati, dia akan disalib, dia akan menderita, tetapi dia akan bangkit dan dimuliakan. Lalu Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu. Markus 10 ayat 35. Ya, Markus 10 ayat 35 kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat katakan ya, ada di sini. Ya, kita baca 1, 2, 3. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jadi Yohanes dan Yakobus datang sama Yesus dekat-dekat lalu ngomong, "Tuhan, kabulkan dong, kami punya permintaan." Ya. Yesus sudah mau disengsarakan ini, mau ke Yerusalem untuk disiksa dan dibunuh. Lalu ayat 36 kita baca sama-sama. Yesus berkata apa? Iya. Ayo saudara baca 1, 2, 3. Jawabnya, "Apa yang aku perbuat bagimu?" Ya. Yesus tanya, "Apa yang kamu kehendaki? Apa yang bisa aku perbuat bagimu?" Ya, ayat yang ke-37. Baca sama-sama. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Ya. Jadi saudara, karena mereka sudah mendengar Yesus akan mati, disalib, lalu dimuliakan naik ke sorga, mereka lebih dulu dekat-dekat sama Yesus. Pengen dapat kedudukan di sorga. Siapa yang pengen kedudukan? Haleluya. Itu ada kursi banyak, duduk aja. Ya. Kenapa? Karena kedudukan itu berbicara tentang sebuah kehormatan, sebuah jabatan, sebuah tempat yang nyaman. Semua orang pasti pengen kedudukan, ya. Orang Medan itu naik bus saudara, ya, karena nggak ada tempat, dia mau duduk jadi dia berdiri. Waktu sampai di tempat tujuan ditanya, "Gimana bang kabarnya?" Dari kenaikan sampai keturunan tidak pernah ada kedudukan. Maksudnya dia dari dia naik di bus sampai dia turun lagi tidak pernah duduk. Ya, jadi saudara malam ini dapat kedudukan. Semua duduk kan, tidak ada yang berdiri kan? Kecuali itu pemegang soundman itu, dia berdiri terus. Tapi saudara ada duduk di belakang. Nah saudara, Yohanes dan Yakobus duluan dekat-dekat Yesus. Mereka ini kan saudara, kepengen dapat kedudukan nanti kalau sudah di sorga. Yesus dia bilang, "Ingat ya, nanti kalau engkau sudah di sorga, Yakobus duduk sebelah kanan, Yohanes sebelah kiri." Wow enggak? Mereka sudah merancang, kepengen dapat yang mulia. Kita semua pengen dapat yang enak enggak? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kita baca ayat yang selanjutnya. Ini menarik sekali apa yang Yesus katakan kepada mereka. Yesus berkata begini, ayat 38 sama-sama 1, 2, 3.
Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ada yang menarik di sini. Murid-murid meminta kedudukan di sorga, duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, maaf ya, kamu gak tahu apa yang kamu minta. Betapa seringnya kita ini orang Kristen meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita nggak tahu apa yang kita minta. Hello, ya, mereka meminta kemuliaan nanti di sorga, dapat tempat duduk di samping Yesus. Tapi Yesus bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu minta itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima? Dalam artian yang lain, Yesus sedang berusaha menerangkan begini saudara, tidak pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Siapa yang mau dimuliakan? Berarti saudara siap menderita. Ini cara kerjanya Tuhan, amin. Tapi orang Kristen zaman now pengennya dimuliakan, tapi nggak mau menderita. Nah, kebanyakan minum ragi kan, maunya yang instan. Nggak ada ikut Yesus instan, nggak ada. Makanya saudara, jangan suka iri lihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Kenapa? Karena di balik semua kesuksesan itu ada cerita perjuangan. Amin. Seringkali kita cuma lihat teman-teman saya pada ngomong gini, enak banget ya Dep ya, kamu sekarang jadi hamba Tuhan, diundang kemana-mana. Saya tanya sama mereka, dulu ketika saya diproses, ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Ketika saya diusir dari keluarga saya, ketika saya tidak punya makanan, ketika saya nggak punya uang, ketika saya tidak punya apa-apa di hidup ini, ada yang melihat saya? Nggak ada kan? Ketika saya sedang diproses Tuhan untuk berakar ke bawah, itu gak enak, gak ada orang yang lihat. Ketika sekarang Tuhan mulai angkat saya, semua orang melihat dan berkata, enak ya. Saya kemarin baru pulang dari Palu saudara. Ada yang bertanya sama saya gini di Instagram, Bu, ibu kok sering banget ke Palu? Ada apa dengan Palu? Bukan karena saya pernah ke Palu, ya. Lalu saya kemarin dengan suami saya ke sana, ya, saya ketemu beberapa teman lama. Lalu ada teman yang bilang gini, Bu, kenapa ibu nggak bikin kisah ibu dulu waktu di kota Palu? Saudara, kenapa tahu Palu itu begitu berkesan buat saya? Waktu saya diusir dari rumah saya, dari Poso, saya menuju ke kota Palu. Palu adalah tempat saya diproses berakar di dalam Kristus. Lalu kemarin saya dan suami akhirnya pergi ke tempat kos-kosan saya dulu waktu diusir. Kita cari saudara tempat itu. Ya, saya ajak satu orang teman, di mana tempat itu di jalan ini? Kamu masih ingat nggak tempatnya? Ya masih. Ayo kita cari. Kita cari ketemu. Rumahnya belum diperbaiki, masih seperti yang dulu, sudah mulai hancur, plafonnya udah jatuh. Saya bilang sama suami saya di sini dulu saya numpang di kos-kosan ini. Saya ajak teman satu kamar saya. Nanti saudara saksikan di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya. Jadi sama suami saya di syuting itu tempatnya. Saya ajak satu teman saya yang satu kamar dulu sama saya. Ya. Dia juga berkisah, saya juga menangis di situ. Saya bilang, kamu ingat nggak dulu saya itu kita bingung saudara, dulu kita itu anak kos di situ ya. Jadi beberapa orang, beberapa anak perempuan, wanita di situ. Ada yang kerja, ada yang kuliah. Lalu suami saya juga jadi saksi. Kemarin teman saya cerita, dia bilang gini, kita dulu nggak ada pendeta di rumah ini loh, tapi setiap malam kita ada doa malam. Setiap hari kita baca Alkitab, ya. Lalu teman saya itu bilang, ya karena Debbie lah penggeraknya. Dulu ketika saya pertama kali bertobat saudara, saya tinggal di rumah itu. Kalau mereka udah berangkat kerja, berangkat kuliah, tinggal saya sendiri di rumah itu. Ngapain? Saya cuci baju,
Saya nyetrika, saya nyapu, saya ngepel, saya masak. Kenapa? Ya saya tahu diri, saya numpang makan di situ, saya nggak bayar kos. Karena saya memang nggak punya apa-apa. Tidak ada satu orang pun ya yang akan mengalami penderitaan terhebat di dunia ini, saudara, selain ketika kita diproses menghadapi diri kita sendiri. Waktu itu bagi saya itu pergumulan terberat. Kenapa? Enggak ada uang 1 sen pun di tangan. 1 sen pun enggak ada uang di tangan. Yang kedua, tidak ada satu manusia pun yang bisa saya taruh dan sandarkan hidup saya kepada dia. Saudara pernah merasakan hidup yang seperti itu? Di mana saudara tidak punya satu saudara pun yang saudara bisa andalkan untuk saudara minta tolong kalau ada apa-apa, benar-benar sebatang kara. Yang kedua, tidak ada uang 1 sen pun di tangan. Ada yang pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan? Berat nggak, saudara? Bahkan untuk melalui 1 hari itu kita bisa makan, itu udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Teman saya kemarin cerita sama suami saya, Mas, kita dulu di sini sering puasa terpaksa. Saudara bisa tertawa hari ini, tapi waktu itu saya menangis. Kenapa? Nggak ada apa-apa untuk dimakan, dan kita nggak pernah bisa pergi ke siapa untuk minta beras atau apa. Tidak ada satu orang pun yang tahu pergumulan kita dulu. Ya, saya cerita sama suami saya, di sini di rumah inilah. Kalau semua udah pergi kuliah, udah pergi kerja, saya yang tersisa di rumah situ ngapain? Saya nangis menjerit kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Tuhan lakukan dengan hidup saya? Kadang setan datang, pulang ke keluargamu, ngapain kamu tinggal di sini jadi pembantu? Goblok. Jadi Kristen, jadi pembantu, ngapain? Saya cuma ingat firman Tuhan berkata, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan karena itu hidupku sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Firman Tuhan yang terus memberikan saya kekuatan untuk bertahan, dan tidak mudah, saudara. 1 tahun saya diproses, 1 tahun tanpa uang. Lalu saya ajak suami saya bilang gini, kita pergi ke Yayasan Hosana. Itu tempat saya dulu pelayanan sebagai pendoa syafaat. Nggak dikasih duit, nggak. Saya tunjukin tempatnya, di sinilah setiap jam 12 siang. Saya jalan kaki ke tempat itu, lalu saya berdoa di sana. Kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat kota. Nggak ada yang suruh, nggak ada pendeta. Ya, makanya saya pikir-pikir zaman dulu kok, ya kita tuh di kos-kosan itu semua bikin persekutuan, nggak ada pendeta loh. Zaman sekarang kos-kosan banyak yang kumpul kebo. Ya, nggak tahu ini rohnya ini apa yang sedang terjadi. Ya, kita dulu tuh doa, saudara. Siang itu saya datang ke persekutuan itu jam 12, doa sampai jam, lumayan kan puasa kan. Jadi kalau doa ya habis nyuci baju, nyuci ini, nyuci itu, nggak terasa udah jam 12 pergi doa kan. Nanti kan kalau udah doa di situ nggak terasa sampai selesai jam 3, jam 4. Habis itu udah bisa buka lah. Ya, di situ adalah kalau cuma teh atau kue-kue. Ya, lumayan, saudara. Ya, nggak terasa 1 hari berlalu tanpa makan pagi, tanpa makan siang. Besok ada kesusahannya sendiri. Tapi saya melihat di dalam hari-hari itu sukacita tuh, nggak ada ketakutan, nggak ada pikiran apa-apa. Sekarang itu orang hidup kok ketakutan ya, saudara. Ya, bahkan uangnya aja masih, yang saya pernah cerita dulu, ada orang kaya, Bu Debbie doakan kami Bu, ini keadaan ekonomi begini, uang kami terus menurun Bu, di rekening hampir, ya kita sudah putus asa. Saya ketemu sama mereka, emang bapak sama ibu bener-bener udah gak ada uang ya? Istrinya nyaut, ya kalau dihitung-hitung sih berapa ya Pak? Ya kalau sama yang di Singapura masih ada 20 eman lah Bu. Saya gampar juga ini. Saya bilang, berapa Pak? Bu, berapa? Ya masih ada sekitar 20 miliar. Itu udah ketakutan, udah cekot-cekot, udah mau mati loh. Tadinya udah mau saya pinjemin 500 ribu loh.
Karena saya pikir kasihan kan, udah gak ada duit nih kan, mau saya pinjam ini 500.000. Ternyata waktu saya tanya masih ada 20M. Kenapa udah ketakutan? Soalnya dulu kan 20M itu bertambah terus Bu. Sekarang gak ada pemasukan, malah mulai keambil nih yang 20M. Makanya saudara ya, orang itu kalau gak siap kaya jangan minta kaya. Amin. Amin saudara. Karena untuk bisa jadi kaya itu juga anugerah. Kenapa? Kalau kamu kaya terus nggak berbahagia jadi ketakutan, kan mending nggak usah kaya. Bener nggak? Saya kalau ingat-ingat dulu, saya bilang sama suami saya, dulu saya tinggal di kos-kosan itu nggak ada uang 1 sen pun, tapi nggak ada takut. Ke gereja, yuk hari Minggu yuk pelayanan jadi singers, yuk ke gereja yuk naik apa? Nggak ada duit, jalan kaki, yuk jalan kaki loh. Sekitar 3-4 kilo jalan kaki. Karena singers pakai sepatu tinggi kan, ada haknya, ditenteng sepatunya. Loh bener saudara. Kemarin saya melewati jalan-jalan itu di kota Palu, saya tunjukin sama suami saya. Ya ini tempat kami dulu. Tempat penderitaan di mana Tuhan membentuk saya. Dan tidak ada seorang pun yang melihat. Nggak ada seorang pun yang tahu. Saya bilang sama suami saya, termasuk kamu nggak tahu. Coba kalau kamu sudah tahu hari itu, kamu kirimin saya uang. Ya, tapi kan dia belum tahu saudara. Jadi kalau hari ini orang melihat, ya Tuhan saya pengen, Tuhan bikin dong saya seperti dia. Mau nggak jalani apa yang saya pernah jalani? Amin. Makanya Yesus bilang kepada Yohanes dan Yakobus, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Karena dengar Yesus bilang dia mau mati tapi dia akan dimuliakan naik ke sorga, boro-boro mereka langsung ngomong, mau dong Tuhan duduk di sebelah kanan dan kirimu di sorga, mau dong. Tuhan bilang nggak ngerti kamu. Makanya saudara, kenapa mereka meminta itu? Yang pertama, karena mereka tidak tahu tujuan mereka ikut Yesus itu apa. Orang Kristen yang tidak mengerti tujuannya ikut Yesus itu apa? Bahaya. Doanya doa yang ambisi, doa yang sesuai dengan keinginannya, ya, doa yang mendesak Tuhan. Ya sekarang ini saudara hati-hati, banyak pengajaran yang mengajarkan hal-hal yang palsu. Ya ada seorang pendeta berkata, saudara kalau engkau sungguh-sungguh ikut Yesus maka hidupmu itu harusnya bahagia. Kalau engkau punya banyak masalah berarti engkau diganggu setan. Ya, saudara, Rasul Paulus, kalau saudara baca semua tokoh di Alkitab, yang dicatat di dalam Alkitab hanya penderitaan dan persoalan. Mulai dari siapa? Dari Adam, Hawa, Kain, Habel, itu semua udah masalah. Sampai kepada siapa saudara di Alkitab? Sebut siapa yang Tuhan pakai? Abraham. Ketika akan diberi anak perjanjian, kenapa enggak Tuhan bilang ini, Abraham tenang, besok tak kasih anak itu, besok tunggu aja, tidur malam besok hamil. Kan enak kan? Tuhan menjanjikan seorang anak buat Abraham tanpa batasan waktu. Dan celakanya lagi, Sarah sudah menopause. Benar gak? Sesuatu yang bertentangan dengan logika. Bagaimana Abraham bisa percaya akan janji Tuhan kalau istrinya sudah menopause? Semua juga dokter ahli kandungan bilang gak bisa. Ya, Dokter Boyko juga bilang, aduh maaf sudah tidak bisa. Kalau memang itu sudah menopause, tidak ada lagi jalan keluar. Ibu tidak usah mimpi untuk hamil. Kenapa? Karena secara kedokteran sudah tidak mungkin. Kenapa Tuhan melakukan hal-hal yang secara logika itu gak masuk akal? Dan rasanya menyulitkan Abraham kan? Sampai akhirnya Sarah bilang, Pak, lu lihat kan, sampai kapan lu mau tunggu janji Tuhan itu? Saya sudah mati haid, sudah menopause. Mending tidurin aja itu Hagar, pembantu kita. Mungkin kamu bisa punya anak tapi lewat dia.
bapak-bapak disuruh tidur sama perempuan lain. Oh, haleluya. Ya. Bapak-bapak, kira-kira kalau istrimu ngomong begitu, ya, bagaimana reaksi bapak-bapak? Ya, tiba-tiba nih ya, udah tunggu lama, udah tunggu. Kalau zaman sekarang nggak usah tunggu disuruh, diam-diam masuk ke kamar pembantu. Ya, tapi bukan bapak-bapak di sini. Hanya Tuhan yang tahu. Zaman sekarang nggak usah disuruh, masuk sendiri tuh bapak. Hati-hati bapak-bapak ya. Ada seorang ibu telepon sama saya, Bu Debbie, saya salah satu pendengar setia khotbah ibu di YouTube. Saya mau cerita Bu, kenapa suami saya satu kali tidur malam, saya bangun jam 3 pagi dia nggak ada di tempat tidur Bu. Lalu memang itu Tuhan yang bangunin saya Bu. Makanya saya tuh lihat hari-hari ini suami saya tuh berubah. Terus saya bangun jam 3 pagi dia nggak ada. Saya curiga Bu, saya bangun, saya buka pintu kamar, saya turun ke bawah. Ibu, betapa kagetnya saya. Kenapa? Dia keluar dari kamar inap. Ya. Dan ibu sudah tahu, sudah jelas apa itu artinya Bu. Tidak usah dicerita lebih panjang, saya sudah bisa mengerti. Lalu inapnya saya usir dari rumah. Ya. Tapi akhirnya suami saya meminta untuk menceraikan saya. Karena dia mau bersatu dengan inem. Tapi bukan karena ibunya sudah mati haid loh. Apalagi Abraham waktu itu. Sama istrinya disuruh, coba aja, mungkin dari pembantu kamu bisa dapat anak. Kenapa? Karena udah gak masuk akal. Yang Tuhan janji itu sudah tidak masuk akal. Tidak ada kemuliaan yang diterima dengan mudah, saudara, gak ada. Kenapa Tuhan bekerja dengan cara begitu? Supaya engkau punya iman yang terlatih. Amin. Karena bagi Tuhan untuk mengubah keadaanmu itu mudah, tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu. Ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan sebenarnya cepat, tapi untuk mengeluarkan Israel dari otak dan hatinya bangsa itu sulitnya minta ampun, membutuhkan waktu 40 tahun. Konsep pemikiran kita yang salah menyebabkan kita punya pengertian yang salah waktu ikut Tuhan. Kita pikir ikut Yesus ya, kita terlalu banyak dengar iklan-iklan hari-hari ini ikut Yesus, yang naik motor jadi mobil Avanza, yang naik Avanza jadi naik Fortuner, udah yang naik Fortuner dapat Alphard, yang punya Alphard jadi naik motor. Loh. Ya ini terkutuk namanya saudara. Ya, enggak, jangan dengarkan iklan-iklan tentang kekristenan yang seperti itu. Karena perkenanan Tuhan tidak ada hubungannya sama harta yang kau punya di dunia ini. Amin. Mau sekaya apapun saudara, maaf, itu bukan jaminan bahwa engkau Tuhan itu berkenan atas hidupmu, bukan itu. Ya, lalu Yesus berkata, kamu gak tahu apa yang kamu minta. Ketika kita tidak mengerti cara kerjanya Tuhan, ketika kita gak ngerti kenapa kita ikut Yesus, apa tujuan kita menjadi orang percaya itu apa? Bahaya saudara, bahaya. Makanya banyak orang menyalahgunakan kedudukan hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita semua punya pemahaman dan konsep yang benar tentang Tuhan dan mengikut Dia. Untuk apa kita mengikut Yesus? Supaya kita ini diproses. Waktu diproses, karakter kita dibentuk. Setelah dibentuk, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Coba kita baca sama-sama apa yang Rasul Paulus katakan. 1
1 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus 11, mulai ayat 23. 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-23. Rasul Paulus sedang menyatakan di sana bahwa hari-hari ini banyak orang-orang yang datang mengaku bahwa mereka adalah rasul, tetapi sesungguhnya mereka rasul-rasul palsu yang mengajarkan pengajaran yang palsu, ya. Rasul Paulus bilang mereka hidup dengan kedagingan, dengan keduniawian. Lalu dia berkata begini, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama dulu, ya. Kita baca sama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat berikutnya berkata, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Ayat yang berikutnya kita baca, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya, yang selanjutnya ayat berikutnya, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Berikutnya, aku banyak berjerih lelah dan bekerja, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Berikutnya, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Yang selanjutnya, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Berikutnya, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Berikutnya, Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Masih ada ayat yang selanjutnya. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Terakhir, tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara dibentangkan ayat-ayat tadi dan disuruh ikut Yesus, mau nggak? Jadi kalau hari ini ada orang berkata ikut Yesus itu enak, ikut Yesus itu seneng, ikut Yesus itu bahagia, ikut Yesus itu kita tidak ada masalah, yang rumah 1 jadi 3, yang mobil 5 jadi 10, maaf, Anda sedang tersesat. Ikut Yesus bicara tentang bayar harga. Amin. Ikut Yesus itu kedagingan kita sedang dihancurkan, saudara. Ada pemahaman, ada prinsip yang berbeda yang harus kita dapat dari Tuhan. Ikut Yesus itu bukannya enak bagi daging, tidak enak buat daging kita. Kenapa? Karena ada kemuliaan besar yang akan engkau terima yang jauh melampaui penderitaanmu hari-hari ini. Kita sedang berjuang untuk memperoleh sesuatu. Saudara, mengikuti Yesus itu diperumpamakan, Yesus bilang begini, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seorang yang menemukan kerajaan Allah itu dia seumpama seorang yang sedang berjalan-jalan di ladang. Lalu dia gali ladang itu, lalu dia temukan harta terpendam di dalam ladang itu. Lalu Alkitab berkata dia pulang, dia tanam kembali itu harta. Dia tahu masih banyak harta yang luar biasa di dalamnya. Dia pulang, dia jual rumahnya, dia jual semua milik kepunyaannya, lalu dia balik ke ladang itu, dia beli ladang kosong itu. Dan orang lain yang melihat apa yang dia lakukan berkata begini, gila. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu jual rumah, kamu jual semua yang kamu punya cuma untuk beli ladang itu yang tidak ada gunanya?
Orang tidak tahu dan tidak mengerti, di dalam situ ada satu harta karun yang luar biasa, nilai yang tidak ternilai. Saudara, mengikut Yesus, memperoleh kerajaan Allah itu seperti itu. Ya, dulu orang bertanya, kenapa kamu rela tinggalin semuanya keluargamu? Karena saya tahu memperoleh Kristus itu memperoleh segala-galanya. Makanya waktu ada orang kaya yang datang kepada Yesus, dia bertanya apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Yesus bilang, lakukan 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan sumpah palsu, jangan ini, jangan itu. Dia bilang, saya sudah lakukan semuanya. Apalagi? Yesus bilang begini, oke? Karena kamu orang kaya, pulang, jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Lalu dia dengan berat hati, nyesel datang pada Yesus dan bertanya dalam hatinya, kalau tahu begini saya tidak usah tanya. Alkitab berkata dia meninggalkan Yesus dan memilih menyimpan harta yang dia punya. Dia lupa waktu dia jual harta dan rumah yang dia punya saat itu, lalu dia memilih untuk ikut Yesus, dia lupa dia memperoleh yang lebih daripada harta itu. Amin. Apa yang dia peroleh lebih dari harta? Keselamatan jiwa, kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, semua kita harus mengalami ujian dan pencobaan di dunia ini. Ya, orang telepon saya, Bu Debbie, ya, saya ada masalah Bu, sepanjang saya di jalan tadi dari sini saudara, terima telepon dari rumah. Jadi setiap hari, Bu Debbie saya bisa telepon jam berapa? Setengah jam lagi ya, itu karena saya ada di mobil. Nanti satu lagi, Bu jam berapa? 1 jam lagi. Jadi itu berdering terus mati terus, berdering terus mati terus. Jadi saya itu saudara setiap hari menerima ratusan konseling. Gara-gara di YouTube itu saya kasih nomor HP. Ada yang tanya, Ibu nomor HP-nya berapa? Saya kasih. Lalu ada satu orang masuk gini, saya nggak percaya kalau ini Bu Debbie. Ini saya, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ini pasti sekretaris atau ofisialnya yang jawab masalah begini. Nggak mungkin Bu Debbie sendiri. Saya bilang ini saya nggak percaya. Saya telepon saudara. Saya langsung telepon, dia angkat, halo. Saya langsung bilang, halo, shalom. 123 321 ini suara saya. Terus dia langsung gini, iya lo bener Bu Debbie lo, tapi saya masih gak percaya lo Bu. Kenapa kamu gak percaya? Mana ada hari gini pendeta ngasih nomor HP, biasanya ngasih nomor rekening. Saya bilang kalau diminta juga saya kasih nomor rekening, lah Anda kan gak minta. Gak apa-apa saudara. Itu di rumah itu saya kalau mau tidur malam, itu saya balesin tuh WA-WA yang masuk. Ya, ya ratusan itu WA itu masuk saudara. Persoalannya beragam. Sampai kadang kalau mau malam suami saya gini, saya nggak gubris dia saudara. Saya baca HP. Itu tunggu dulu, saya lagi jawab masalah ini loh. Orang bermasalah semua ini, tunggu sabar. Saya lagi jawab, tiba-tiba ada WA masuk, ting dari dia saudara. Shalom Bu Debbie. Suami saya nih, itu saya bilang, shalom Pak. Ada apa ya? Saya mau konseling Bu. Saya tanya masalah apa Pak? Istri saya cuekin saya Bu. Saya balas, mungkin Bapak belum kasih duit kali sama istrinya. Tolong dikasih dulu. Ya menjadi hamba Tuhan harus ada yang dikorbankan kan? Saudara pikir enak kalau Tuhan gak kasih anugerah itu tampung orang punya masalah setiap hari. Saya jadi tempat sampah. Tapi karena saya punya Tuhan dan saya tahu untuk inilah saya dipanggil. Saya cerita sama suami saya kemarin waktu di Palu, di kamar ini, di tempat kos ini, saya dulu dapat penglihatan. Ketika saya berdoa, Tuhan mau bawa saya ini kemana? Saya dapat penglihatan, saya berdiri di atas satu panggung. Di bawah itu ribuan orang sedang menangis. Lalu Tuhan bilang, kamu akan pergi kepada mereka. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih-Ku. Dan kamu harus pergi kepada mereka. Waktu selesai doa, buka mata, yang saya lihat pakaian kotor. Benar saudara. Ya, saya tidak lihat jiwa-jiwa, yang saya lihat pakaian kotor. Tapi hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, saya melihat itu digenapi Tuhan. Mengikut Kristus itu bayar harga.
Setiap hari saya menyadari panggilan saya. Kalau bukan Tuhan yang kasih anugerah ini kepada saya untuk terima konseling orang, mungkin hidung saya udah pindah di sini kali saudara. Lalu tadi pagi ada yang dengan santai bertanya, "Bu, mau tanya dong, Ibu Debbie itu nggak ada masalah ya?" Saya bilang gini, "Maaf ya Bu, kalau saya nggak ada masalah saya udah mati." Gak benar nggak saudara? Cuma orang mati yang tidak ada masalah. Yang namanya orang hidup pasti ada. Karena hidup ini adalah rangkaian dari jadi masalah buat lo. Lo bener gak saudara? Jadi kalau ada yang telepon saya, "Bu, saya punya masalah Bu di hidup ini, saya gak tahu kenapa masalah terus." Saya bilang, "Iya, selamat, berarti Anda masih hidup." Kalau sudah tidak ada masalah itu sudah mati. Ya, lihat kanan kirimu, kamu ada masalah ya? Selamat, kamu masih hidup. Amin. Hadapi setiap masalahmu. Ada yang telepon saya gini, "Bu Debbie, saya tuh kepahitan sama ipar saya, sama mertua saya. Kenapa? Ibu saya sudah berusaha hidup benar, saya terus disalahkan Bu. Saya sudah berusaha berbuat baik, saya terus disalahkan." Saya bilang, "Selamat Bu, Anda sedang beribadah." Amin. Karena Alkitab berkata setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus pasti menderita aniaya. Ya, jadi saya ini, "Iya Bu, selamat, Ibu sedang beribadah." Sampai kapan Bu saya begini? Sampai Tuhan Yesus datang. Loh, sampai kapan saya bisa menerima perlakuan mertua dan ipar saya? Sampai kamu sudah tidak merasa itu sebagai satu gangguan lagi buat jiwamu. Apapun yang mereka lakukan, kamu tetap merasa itu enak-enak aja, ya itu berarti kamu udah lulus. Amin saudara. Kalau kita belum lulus, ya gak bakal. Itu pasti masalah datang terus. Mari kita lulus dalam setiap ujian. Tidak ada jalan pintas menuju rencana Tuhan. Setiap kita harus mengenal rencana Tuhan itu. Supaya apa? Waktu kita masuk dalam rencana Tuhan, kita menemukan, saudara, orang yang paling sukses di dunia ini bukan orang kaya. Bukan waktu engkau punya rumah 3, mobil 5, depositmu 20 M kayak tadi. Bukan. Waktu engkau dikatakan sukses di hadapan Tuhan untuk apa? Waktu engkau menemukan rencana Tuhan atas hidupmu. Apa rencana Tuhan atas hidupmu? Temukan itu saudara. Sekalipun engkau harus melewati jalan yang tidak terlihat, tapi ketika engkau percaya. Rasul Paulus tadi bilang, kita belum seperti Rasul Paulus kan? Karam kapal 3 kali, disesah pakai batu, dilempari, dicegat sama orang-orang di tengah kota, lalu dimasukin karung, dibuang dari luar tembok. Kita kan belum sampai ke gitu kan? Jadi kalau ada orang bilang ikut Yesus itu senang, tidak menderita, itu saudara penyesatan. Saya mau bilang saudara, hari ini mari kita bayar harga. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Lihat ini panas yang begini ini, saya tuh kalau baca-baca artikel tuh ngeri saudara ya. Magnet bumi berubah ya. Ketika magnet bumi berubah, itu suhu tidak bisa diprediksi lagi. Dulu kita musim panas begini bulan apa? Juli, Agustus ya. Itu banyak ayam yang mati. Kenapa? Karena panas sekali. Ini bulan apa saudara? Oktober mau November. Ya, belum ada hujan malah panasnya minta ampun. Jadi saudara, karena magnet bumi berubah, iklim berubah. Nah, ketika iklim berubah, maka semuanya terganggu. Kasihan para petani itu sekarang gak bisa memprediksi juga kapan musim hujan, kapan musim panas. Ya, ini dunia makin tua. Tadi siang saya baru ngomong sama suami saya. Saudara rasakan siang itu, aduh kayak mau meledak badan ini ya. Apalagi kalau keluar dari ruangan ber-AC saudara, wah itu udah kayak, badan itu udah kayak, saya bilang sama suami saya gini, "Say, kalau satu saat matahari itu kehilangan energi, apa yang akan terjadi? Kalau satu saat atau mungkin matahari itu sudah tua dan kemudian dia meledak, apa juga yang akan terjadi?" Ya, di dalam Petrus dikatakan, semua unsur dunia ini akan hangus dalam nyala api yang demikian besar. Kita gak pernah tahu kapan bumi ini akan berlalu. Ingat, hidupmu di dunia ini bukan segala-galanya. Jadi jangan terlalu stres masalah uang.
Jangan terlalu stres dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena Alkitab berkata, ingat, semua pencobaan yang kau alami di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Orang tuh kalau nggak ada duit masalah, kebanyakan duit juga masalah. Bingung mau simpan di mana kan? Ya. Jadi saudara, ayo kita nikmati aja apa yang Tuhan beri hari ini. Hidup dengan hati yang bersyukur. Yang paling penting suami istri itu hidup dalam rukun bersama. Amin. Jangan berantem-berantem, hidup rukun bersama. Ya, berantem boleh 5 menit cukup. Ya, disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Yang terakhir, mari kita baca ayatnya. Apa yang Yesus katakan kepada muridnya itu, mereka nggak tahu apa yang mereka minta karena apa. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 13 dulu. Dan ayat yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 13 dan 14. Saudara, ya, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini satu saat akan diuji. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Hari ini kita semua sedang membangun pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Dalam rumah tangga itu pelayanan kita. Di dalam pekerjaan kita itu, bisnis kita itu pelayanan kita. Ya, tadi siang saya diundang di salah satu persekutuan wanita. Temanya adalah melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Saya bilang gini, kita perlu perbaharui dulu konsep pelayanan. Jangan berpikir pelayanan itu di gereja. Ya. Konsep pelayanan kita seorang Kristen seringkali salah. Kita pikir, oh kalau kita jadi asyir, kita berdiri di sini sebagai pengkhotbah, singer, worship leader, pemain musik, oh itu pelayan Tuhan. Ya. Apa itu melayani Tuhan? Yesus berkata, segala sesuatu yang engkau perbuat, entah dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adalah pelayanan. Amin. Konsep kita melayani Tuhan itu dulu. Makanya sekarang banyak orang, ya, sudah pelayanan tapi karakternya saudara tidak terbentuk. Kenapa? Karena konsepnya itu salah. Ya, kita itu melayani Tuhan, di rumah itu melayani Tuhan. Waktu istri melayani suami itu juga melayani Tuhan. Amin. Waktu suami mengasihi istri itu juga melayani Tuhan. Saudara, kita kemarin dikejutkan ya, anak SMA bunuh gurunya, ditikam karena gurunya negur dia merokok di halaman sekolah. Saudara lihat itu videonya. Aduh saudara, mengerikan. Dia pulang ke rumah ambil pisau, waktu gurunya mau pulang sekolah dihadang, ditikam gurunya sampai gini, darah Yesus, dalam nama Yesus. Dia tusuk dalam nama Yesus, ditusuk terus. Ya, sampai 9 tusukan atau 14. Lalu akhirnya gurunya meninggal. Kita tahu sekarang meninggal. Saudara, kenapa bisa ada anak yang seperti ini, saudara? Karena dia tidak menemukan kasih sayang di dalam keluarga. Mari kita baharui konsep pelayanan kita. Jangan cuma pintar di gereja, tapi benahi dulu di dalam rumah tangga kita. Kenapa ada anak-anak yang begitu liar, saudara, seperti ini? Saya yakin itu di rumah anak ini tiap hari dengar kata-kata yang anarkis tuh dari orang tuanya. Dia pasti tiap hari lihat orang tuanya berantem, ya, atau dia dikata-katain sama mamanya, dasar anak durhaka, anak ini. Dia simpan itu, dia tinggal tunggu cari sasaran. Siapapun yang menyinggung dia, itu meledak emosinya. Kalau nonton videonya saya nggak tega loh. Itu gurunya sambil menangis teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ditikam saudara sampai berulang-ulang kali. Ya, dan akhirnya gurunya meninggal. Umurnya baru 43 tahun gurunya. Anak ini kelas 2 saudara. Coba saudara lihat apa yang terjadi. Begitu mudahnya sekarang orang, kenapa? Karena banyaknya tekanan, lalu orang tidak diarahkan kepada Tuhan. Karena kurangnya orang tua menjadi teladan di tengah rumah tangga. Bapak ibu yang terkasih, mari ajar anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Ajari mereka firman Tuhan.
Kita harus menjadi sahabat buat anak-anak kita, ya. Supaya anak-anak kita itu jangan masih SMP sudah pacaran. Kenapa? Karena mereka nggak temukan kasih sayang dalam rumah tangga. Saya berdoa buat setiap kita di sini, mari kita memulai dari dalam diri kita sendiri, mengenal kenapa hari-hari ini pekerjaan setiap kita akan diuji, dan api itu yang akan mengujinya. Oke, ayat yang terakhir, benar-benar terakhir. Kita buka bersama di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-10, lanjutannya tadi ayat 43 sampai ayat 45. Markus 10 ayat 43-45, saya undang Imam Musi untuk maju ke depan. Markus 10 ayat 43 sampai 45, 1, 2, 3. Karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa, benar ya? Markus 10 ayat 43 sampai 45. Baca sama-sama. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu, ya. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, Yesus berkata, maaf Yakobus dan Yohanes, engkau salah meminta. Nih, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, Yesus berkata, kalau kamu ingin yang menjadi terbesar, dan dia bilang apa? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ini loh arti menerima kemuliaan dalam Kristus. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Kalau orang dimuliakan berpikir dia disanjung, dia ditinggikan. Maka Tuhan bilang enggak, bukan itu. Kalau engkau mau dimuliakan, engkau harus direndahkan. Dan orang-orang yang direndahkan, Yesus berkata apa? Iya, bukan aku yang berhak memberikan tempat duduk itu kepadamu, tapi Bapakku. Dan tempat itu disediakan bagi mereka yang layak untuk menerima tempat itu. Siapa yang menentukan? Diri kita. Waktu engkau mau diproses, waktu engkau mau direndahkan, waktu engkau mau berkata, Tuhan saya mau Tuhan. Apapun penderitaan yang saya hadapi sekarang, saya tahu membawa saya kepada kemuliaan. Sampai akhir kami menutup mata kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tuhan, seringkali bahkan kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami.
Bahkan seringkali kami juga tidak mengerti apa yang kami minta dari Tuhan. Malam ini bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa menerima setiap proses, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Kami juga Engkau berikan Tuhan mata iman yang bisa memandang jauh daripada mata jasmani kami. Ampuni kalau hari-hari ini kami hanya melihat dengan mata jasmani kami dan tidak memandang dengan mata iman kami Tuhan. Tapi hari ini kami tahu Bapa, bahwa kemuliaan besar yang Tuhan sediakan bagi kami jauh melampaui penderitaan ringan yang kami hadapi dalam hidup kami hari-hari ini. Mari saudara, engkau yang mungkin berkata, aku tidak bisa melihat jalan di depanku hari-hari ini. Mari angkat tanganmu saudara. Kami butuh pengurapan iman malam hari ini Tuhan. Kami tidak ingin berkata hanya dari mulut kami mengikuti Engkau, tapi sesungguhnya hati kami jauh dari jalan-Mu. Kami tidak ingin Tuhan mengejar sesuatu yang sia-sia di dunia ini, sementara mata kami tidak lagi memandang kepada rencana dan kehendak Tuhan yang besar di depan kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, malam ini buka setiap mata rohani kami Tuhan. Buka mata rohani kami untuk bisa melihat bahwa rancangan Tuhan yang besar ada di depan kami Bapa. Kami tidak ingin tertipu dengan pandangan dunia yang hanya sesaat saat ini saja. Tuhan, mampukan kami punya mata iman yang melihat jauh ke depan. Saudara Tuhan ada di tempat ini malam hari ini. Mari rasakan pengurapannya saudara. Mari mulai melihat dengan mata iman-mu. Lihat apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Tidak ada perkara yang secara kebetulan terjadi. Tuhan sedang melatih engkau untuk bergerak. Kami melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan sedang merenda sesuatu yang luar biasa atas hidup kami.